Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, izin sebelumnya Bapak dan Ibu dosen. Di sini saya Hendra Gunawan dengan NIM 24046010 akan membuat video pembelajaran tentang pemerintahan Soeharto. Pada pertengahan dekade 1960-an, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat genting, ketegangan politik, krisis ekonomi, dan kemerosotan ideologi, serta konflik antara kekuasaan nasionalis, militer, dan komunis, membuat negara berada di ujung ketidakstabilan. Puncak kekacauan ini terjadi ketika meletusnya peristiwa G30 SPKI. Sebuah tragedi yang mengguncang sistem politik nasional dan melemahkan legitimasi Presiden Soekarno. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali ini, dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar yang memberikan wewenang kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan, membubarkan PKI, dan menata kembali kehidupan negara. Momen inilah yang menjadi pintu masuk lahirnya Orde Baru. Langkah-langkah politis dan dukungan konstitusional, MPRS kemudian mencabut kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden pada tahun 1967. Pemerintahan Soeharto datang dengan semangat koreksi total, yakni mengembalikan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, serta menata kembali kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Stabilitas nasional dijadikan pondasi utama pembangunan. Dan di bidang politik, pemerintahan melaksanakan penyederhanaan partai politik hingga tersisa 3 kekuatan besar, Golkar, PP, dan PDI. Golkar menjadi kekuatan dominan, sementara militer melalui Dwi Fungsi ABRI memiliki peran ganda dalam pertahanan keamanan sekaligus dalam politik pemerintahan. Unsur-unsur PKI dibersihkan dari seluruh lapisan masyarakat demi menjamin stabilitas ideologi bangsa. Pada aspek ekonomi, Orde Baru memulai program besar melalui Repelita yang menekankan stabilisasi harga, pembangunan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian, dan penarikan investasi asing. Kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia membantu pemerintah menurunkan inflasi secara drastis dan mempercepat pembangunan. Puncak keberhasilan ekonomi Orde Baru terlihat pada tercapainya swasembada beras tahun 1984. Pembangunan sosial juga diperkuat melalui program keluarga berencana, peningkatan akses pendidikan, serta pembangunan desa. Namun, pertumbuhan yang pesat ini diiringi oleh masalah serius seperti sentralisasi kekuasaan, pembatasan pembebasan politik, ketimpangan sosial, serta berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan memasuki tahun 1997, krisis ekonomi Asia mengguncang Indonesia. Nilai rupiah merosot, harga kebutuhan melambung, dan kepercayaan masyarakat runtuh. Gerakan mahasiswa dan rakyat semakin menguat, menuntut reformasi total. Akhirnya pada tahun 1998, Soeharto mengundurkan diri dan lebih dari 3 dekade berkuasa, menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya masa reformasi. Itu tadi penjelasan singkat saya mengenai masa pemerintahan Presiden Soeharto. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.